Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di ruang developer. Pada kesempatan ini saya kembali mengulas aplikasi Sipanser. Jadi untuk perkembangan dari aplikasi Sipanser, perubahannya sekarang cukup signifikan. Yang pertama dari fasilitas, ya, dari fitur, dan fitur sekarang itu sudah ditambah. Di sini ada fitur ujian langsung, kemudian di sini ada fitur peringkat, kemudian fitur jadwal, kemudian ini adalah fitur download. Ya, selanjutnya di sini ada fitur artikel, terus fitur download soal PDF, dan fitur kuota. Selanjutnya ini ada fitur riwayat. Aplikasi Sipanser berkembang saat ini sudah menginjak ke versi 2. Jadi di versi 2 ini nantinya ada versi Android-nya juga, ya, yang bisa di-download di Play Store. Jadi seperti ini. Nah, nanti kalau download di Play Store, di sini ada link download menuju ke Play Store. Nah, jadi siswa-siswa itu bisa mendownload aplikasinya dalam bentuk APK, file APK, kemudian diinstal di smartphone masing-masing. Ya, untuk fiturnya di desktop dengan di Android itu tidak jauh beda, ya. Mungkin ada beberapa yang nantinya di hidden setelah masuk ke Android. Jadi nantinya seperti ini. Ini adalah tampilan dari Android-nya. Nah, di bawah sini, di sini ada menu yang mana nantinya ini menu menuju ke dashboard admin, ya, atau ruang member. Kemudian di sini ada menu untuk logout. Di sini ada menu untuk ujian. Ya, jadi untuk desain itu desain dan warna itu berubah, kemudian logo ini juga berubah, ya. Nah, selanjutnya karena di sini dalam keadaan login, jadi saya mau logout terlebih dahulu supaya nantinya jelas, ya. Nah, untuk ruang panel loginnya masih sama seperti yang desktop, ya. Jadi ini tinggal di login saja. Di sini untuk username-nya ini masukkan nomor induk siswa nasionalnya, kemudian passwordnya. Nah, pada saat pertama kali login, siswa dihadapkan dalam satu kondisi di mana dalam kondisi panel ini menampilkan beberapa mata pelajaran yang akan diujikan. Namun di sini harus diatur dulu, ya, karena untuk yang tampilan sekarang ini dalam keadaan disable atau tidak bisa diklik menuju ke yang soal, ya, menuju ke soalnya. Jadi ini tidak bisa diklik ini. Nah, untuk dapat mengeklik di sini, jadi admin itu harus mengedit dulu waktu mulai ujiannya, atau jadwal ujiannya itu disesuaikan. Jadi masuk ke ruang admin di sini,
Nah, kemudian di sini ada bidang studi. Nah, ini nantinya yang harus diatur. Oke, sekarang ini masuk, dan kebetulan ini masuk login di kelas 7. Jadi saya akan mengubah salah satu soal yang ada di maksudnya jadwal soal tanggal ujiannya yang ada di dashboard admin. Jadi sebelumnya kita lihat dulu di sini soal-soal mana yang perlu dirubah. Dan saya memilih soal yang sudah ada. Jadi kalau misalnya di sini ada quantity soalnya. Kalau quantity soal 0 itu berarti belum bisa diubah ya. Dan kalau kuantitinya ada angkanya, misalnya ini kuantiti soal ini 10, ini berarti 10 soal sudah ada di sini, berarti sudah bisa diatur untuk jadwalnya. Ini ada dua soal yang bisa dua pelajaran yang bisa diubah ya. Ini PPKN dan matematika ya. Kita ubah terlebih dahulu di dashboard adminnya. Nah, untuk memfilter kita masukkan di sini kelasnya, kelas 7. Nah, kemudian untuk bidang studinya adalah PPKN dan matematika, coba kita ubah ya. Ini diubah. Nah, login dulu ya. Nah, perlu diperhatikan untuk merubah jadwal ujian. Usahakan di sini diubah tahunnya ya. Tahunnya, kemudian untuk tanggalnya kita lihat tanggal sekarang itu tanggal berapa. Itu tanggal bulan 3 tanggal 5. Nah, kemudian untuk jamnya, karena ini di tempat saya ini sudah malam, jadi saya ubah saja di sini untuk jam awal ujian ini. Nah, perlu diketahui bahwa jam awalnya ini menganut jam 24 jam ya, bukan 12 jam ya. Jadi ini 24 jam. Sekarang kalau sekarang jam 7.40, berarti jam 19. Jam 19, saya pilih 19. Jam 19.45 hingga saya memilih jam, taruhlah sekitar 2 jaman ya. Saya memilih jam 22 sampai jam 22.40,
Toleransi itu jam 22, jam 22.30, jam 22.55. Oke, setelah ini diselaraskan, ya sudah diatur, langkah selanjutnya itu menyimpan ya. Ini sudah tersimpan. Nah, kita lihat di sini di jadwalnya di mata kuliahnya sini. Kalau misalnya ini karena ini refresh otomatis, kalau misalnya ini tidak berubah berarti itu ada kesalahannya, kemungkinan di kelasnya. Kemungkinan di kelasnya, ya ini di kelasnya belum diubah di PPKN-nya ya. Kita lihat di PPKN-nya. Oke, ini ada kesalahan, ternyata yang di sini yang dirubah kelas 8. Jadi kita akan mengubah yang kelas 7-nya ya. Kita mengubah yang kelas 7-nya. Jadi nantinya ini tidak perlu di-refresh, nanti akan berubah sendiri. Sembilan belas 40 hingga jam 22.45. Toleransinya jam 22.55. Oke, setelah itu disimpan. Oke, tanggalnya, untuk tanggalnya di sini diubah menjadi tanggal 5. Oke, selanjutnya disimpan. Nah, ini sudah dirubah ya. Kemudian kita lihat di sini sudah aktif ya, otomatis aktif. Nah, baru setelah ini bisa diklik untuk ujian. Jadi seperti ini. Nah, ini waktunya sudah sesuai. Jadi untuk soalnya ini sudah bisa dibuka ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk member areanya di sini ini adalah member area tentang profil akun membernya. Jadi untuk menuju ke akun di sini, ini klik akun, my akun. Kemudian kalau mau mengganti foto, ini tinggal diklik ganti foto. Ya, ini diganti foto secara otomatis ya. Nah, selanjutnya untuk alamat sekolahnya masing-masing di sini sudah otomatis ada. Nah, kemudian untuk skor nilainya nanti ini berubah secara otomatis jika sudah menyelesaikan beberapa bidang studi ya. Ini sudah bisa dilihat. Nah, karena grade di sini keterangannya ini belum mencukupi, dan nilainya itu belum ada. Nah, selanjutnya di sini ini ada tombol untuk menuju ke mata studi tadi ya, bidang studi tadi ya. Diklik. Nah, kemudian ini aktif, tinggal diklik saja. Nah, jika sudah selesai, maka langkah selanjutnya mengerjakan
bidang studi lain yang sudah diatur jadwalnya seperti ini. Nah, kalau sudah mengerjakan semua, jadi waktunya habis, maka untuk tampilan di sini ini masih seperti ini ya. Setelah lewat nanti tanggalnya baru nanti berubah sendiri seperti ini. Nah, oke. Kita kembali ke beranda. Nah, jadi di sini ada beberapa fitur yang belum ada di versi sebelumnya, yaitu yang pertama itu adalah fitur peringkat. Nah, di mana nantinya bagi siswa-siswi yang mengikuti ujian di Sipanser, maka nanti di sini akan tampil ya. Di sini akan menampilkan posisi poin ya. Poin itu sama dengan nilai ya. Nilainya itu diambil dari 5 besar ya, 5 besar. Maka nanti di sini akan terlihat mana nilai yang paling unggul di sini akan terlihat. Jadi di sini kumpulan dari beberapa sekolah ya, biar nantinya semangat siswa itu bisa merasa berkompetisi dengan sekolah lain. Jadi seperti itu. Dan di sini dimunculkan, sengaja dimunculkan namanya, kemudian nama sekolahnya. Jadi, nah kemudian ini akan dicatat secara otomatis, secara real time itu per kelas ya. Ya misalnya kelas 9 nanti hasilnya seperti ini, kelas 10 kelas 8 nanti seperti ini, dan seterusnya hingga ke kelas 4 SD jika mengikuti ujian online di Sipanser. Jadi ini nanti muncul secara otomatis ya, real time tanpa direfresh ya. Nah, di sini nanti persaingan kelihatan ya. Jadi tombol anak panahnya di sini ini kelihatan nanti akan seperti ini, seperti kita kalau melihat naik turunnya saham di trading atau di forex-nya, sama seperti ini. Jadi rasa kompetisinya itu ada. Jadi adrenalin untuk mengerjakan soal-soal di Sipanser itu ada. Jadi siswa itu mendapat tantangan untuk bersaing di Sipanser. Nah, kemudian yang berikutnya, di sini tentunya ada jadwal ya, ada jadwal. Jadwal ini nanti ditampilkan per kelas ya. Bagi bidang studi yang sudah tampil atau yang sudah ada jadwalnya, nanti akan muncul di sini, ditampilkan per kelas ya. Misalnya kelas 9 nanti jadwalnya jam berapa, kelas 8 jam berapa, dan seterusnya, ini sampai ke bawahnya. Nah, kita kembali ke beranda lagi. Jadi menu berikutnya di sini ada menu download menuju ke Play Store ya. Nah, kemudian kita geser menunya. Nah, untuk menu berikutnya di sini, ini ada menu artikel yang nantinya bisa digunakan untuk siswa-siswi yang mau mengikuti tip dan trik atau tip-tip bagaimana cara mengerjakan soal di Sipanser yang dapat membuat atau meningkatkan poin di Sipanser. Nah, kemudian selain itu juga di sini ada
soal PDF yang bisa di-download secara gratis. Jadi bagi siswa-siswi yang mau belajar di rumah melalui printout dari soal dari Sipanser, bisa di-download di halaman download Sipanser. Jadi siswa-siswi itu bisa mendownload ya. Jadi setiap kelas di sini sudah dikelompokkan masing-masing ya, apa itu bahasa Indonesia, kemudian ilmu pengetahuan alam dan seterusnya, ini sudah dikelompokkan masing-masing. Nah, selanjutnya untuk kuota di sini. Jadi kuota ini nantinya aktif itu setelah siswa itu login ya, atau setelah siswa mengerjakan soal. Jadi di sini untuk melihat berapa soal yang belum dikerjakan, kemudian berapa poin yang belum diraih oleh siswa. Nah, selanjutnya di sini ada riwayat. Nah, riwayat ini tentunya riwayat kapan si siswa atau member itu login, kemudian kapan mengerjakannya, kemudian menyimpan jawabannya dan seterusnya ya. Jadi terekam di riwayat ini. Nah, kemudian untuk tampilan di Android-nya, kita lihat tampilan di Android-nya jadi seperti ini ya. Jadi untuk menu di sini memang tidak hilang. Nah, kemudian ada penambahan menu di bawah ini. Jadi ini aktif ketika siswa-siswi menggunakan Sipanser di smartphone ya. Fungsinya pun ini sama aja ya. Kalau misalnya ini diklik, ini juga menuju ke ujian. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini ada banner yang menarik ya. Ini di sini ada beberapa banner yang menarik. Ya, nantinya ini bisa diklik menuju ke artikel juga, bisa dibaca-baca di sini. Jadi keuntungan menggunakan Sipanser itu seperti apa? Ya. Selain itu juga nanti di sini akan ada grup ya, grup Sipanser. Jadi nanti bisa bertukar pikiran antara siswa satu dengan yang lainnya. Oke, saya rasa seperti itu ya penjelasan singkat dari saya. Sipanser ini sebentar lagi sudah bisa di-download di Play Store ya. Dan untuk desainnya cukup sederhana dan ketika sudah di-download itu bisa langsung diinstal ke smartphone masing-masing. Nah, cara menggunakan Sipanser itu harus online ya. Tanpa kuota internet itu tidak bisa membuka Sipanser. Jadi seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman, dari saudara-saudara. Kami menunggu dari kritik dari teman-teman untuk perkembangan si Panser ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.